Oke, aku jadiin Kak Reza host. Oke, Awita co-host. Sip, ya belum? Oke, Siap. sip sebentar. Oke, teman-teman. Sip, ini kita langsung mulai aja Kak Awita. Ya, langsung udah nungguin dari tadi. Udah pada Udah nungguin ya. siap kayaknya. Aduh, Udah maaf bosan banget dengerin ya. aku. Silakan dengerin Kak Reza. Oke, siap. Oke, aku pin ya. Terima kasih Kak Wita untuk kesempatannya dan teman-teman Healthy Bestie. Hey, apa kabar? Udah lama banget kita terakhir training tuh 2 bulan yang lalu kali ya, atau lebih? Kayaknya bulan apa ya? Bulan apa Ya, ya dua kemarin? bulan yang lalu. Bulan yang lalu ya, bulan Mei. Kok Mei sih? April, berarti April, April April. ya, April betul-betul. Jadi kita akan training lagi hari ini yang pastinya nggak kalah seru dari yang kemarin. Kita akan, wah banyak banget nih yang sudah hadir. Boleh dong di absen-absen dulu nih. Sebelumnya aku mau minta maaf juga sekali lagi ya buat teman-teman yang udah nunggu lama ya, kelewatan berapa nih? 25 menit. Sorry banget, tapi aku akan membuat training ini lebih compact dan lebih cepat. Tapi ilmunya pasti aku make sure buat teman-teman akan mendapatkan ilmu yang apa berguna dan apa namanya apa bagus banget buat teman-teman, apalagi yang pengen menjalani hidup sehat. Jadi disimak aja karena banyak banget materi-materi yang bagus hari ini yang akan teman-teman bisa simak. Dan sebelumnya mungkin ada yang belum pernah training dengan aku sebelumnya, ada yang baru di sini mungkin mau kenalan dulu. Hari ini Tapi aja aku 3 kali loh sama Kak Reza. iya ya, saking seringnya gitu ya. Iya 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 iya. Yang lain gimana? Aku baru gabung Kak Shirley. Wah, terus Kak Christina. Aku tadi di OIC bareng Kak Kriska. Aku juga ngeliat Kak Rizka, cuman tadi kayak lagi ngobrol ngobrol ini banget ya, ngobrol serius banget. Aku nggak ini ya, nggak berani ganggu. Kayaknya lagi ngomongin bisnis, jadi kayak ya udah. Oke, ada Kak Misma juga. Halo, Kak Feby. Kak Feby mah udah gini banget ya, secara ya. Kak Feby, Kak Kristina juga ada, Kak Sindile ada, Kak Sinta. Wow. Kak Sinta bertemu lagi ya setelah kita bertemu di Singapura terakhir kali ya. Iya ya. Terakhir di Singapura ya kemarin ya Kak Sinta. Luar biasa ya ketemunya. Di luar Ya negeri, ketemunya kita nggak main luar kota, luar negeri ya. interlokal, Interlokal, internasional justru ya, bukan terlokal internasional. lagi. Iya iya iya. Wow, oke oke, wow. Oke, kayaknya udah ngumpul semua nih teman-teman semua. Ya wis, berarti kita mulai aja untuk training kita hari ini. Sesuai kemarin kita agak sempat bingung menentukan apa ya kira-kira yang teman-teman Healthy Bestie perlu perlu apa namanya diingatkan lagi atau mungkin perlu dipanasin lagi tentang ilmu tentang gaya hidup sehatnya. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang yang namanya protein. Nah, mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pernah dengar protein Kak, tapi mungkin aku akan nambahkan sedikit-sedikit update dari materiku atau mungkin kayak teman-teman yang baru nih kayak Kak Shirley atau yang lain yang baru bergabung, boleh banget. Dan kita di sini open discussion buat teman-teman yang pengen nanya, tulis aja kolom komennya apa pertanyaannya, nanti akan ada sesi pertanyaan sendiri. Pokoknya kita apa namanya santai aja, nggak usah yang kaku-kaku amat gitu ya untuk training kita hari ini. Pokoknya kita open discussion buat teman-teman yang pengen apa namanya punya pertanyaan atau mungkin di luar dari materi kita hari ini pengen membahas tentang gaya hidup sehat atau mungkin tentang Nutrishack jualnya gimana, ada pertanyaan di customer, monggo banget di apa namanya tulis di kolom komennya ya. Kita di sini mungkin sekitar materiku 30 sampai 45 menit. Setelah itu teman-teman mau tanya jawab sangat-sangat terbuka, open banget buat teman-teman ya. Baik, kita coba share ya sebentar ya teman-teman ya. Sudah terlihat kan teman-teman? Belum di ini. Maaf, maaf, maaf. Kelihatan Kak? Kelihatan ya, aman ya. Suaraku juga sudah jelas. Iya, udah jelas kan dari tadi udah ngomong ya. Suka ini nih anaknya suka minta konfirmasi. Minta perhatian ya. Minta perhatian ya. Nah, itu penting tuh perhatian. Sebentar, aku buka di handphone juga dulu aja ya biar bisa lihat komen-komen dari kalian-kalian semua. Sebentar. Sebentar. Oke. Alright.
Yes. Ini komen. Oke, aku udah bisa lihat komennya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan sekali lagi boleh terus aja di kolom komennya ya. Siap. Baik, kalau gitu kita akan ngomongin tentang protein dan kenapa protein itu penting teman-teman semua ya. Jadi ada bertanya-tanya, Kak, kenapa sih Nutrishack mengandungnya proteinnya tinggi? Emang sepenting itu ya protein? Atau mungkin kenapa sih Nutrishack mengandung apa namanya protein? Emang gunanya itu buat apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi di sini aku akan menjelaskan lebih detail tentang yang namanya protein ya. Oke, nah jadi hari ini agenda kita adalah kita akan membahas tentang yang namanya apa itu protein ya, kenalan dulu nih, kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita mau kenalan dulu apa itu protein, lalu fungsi dan manfaat protein di tubuh kita itu seperti apa, dan kebutuhan protein per harinya itu seperti apa, berapa banyak ya. Kenapa disebut Indonesia adalah salah satu negara yang kurang akan konsumsi protein. Nah, kenapa? Emang butuhnya berapa banyak gitu ya, nanti akan kita bahas ya. Lalu apa hubungannya Nutrishack dengan protein? Apakah Nutrishack bisa memenuhi kebutuhan protein? Nanti kita akan coba bahas ya. Jadi ada 4 agenda ini yang akan kita bahas kurang lebih 30 menit ke depan ya teman-teman ya. Oke. Yes. Nah, kalau dengan kata protein gitu ya, mungkin teman-teman mungkin terbesit atau mungkin boleh di-sharing nggak teman-teman kalau dengan kata protein itu terbesitnya apa? Atau mungkin kepikirannya itu apa? Apakah apa namanya kepikiran tentang daging ikan atau mungkin daging sapi atau mungkin protein itu telur Kak gitu atau mungkin kacang-kacangan Kak, susu gitu ya atau keju. Ada nggak sih yang kepikiran kalau misalkan dengan kata protein taunya satu bahan aja, daging-daging aja atau telur aja gitu ya. Ini kayak Kak Sinta bilangnya ayam telur gitu ya, ayam dan telur atau telur ayam ya kali ya Kak Sinta ya. Atau yang lain mungkin bisa tambahin kira-kira kalau dengar kata protein teman-teman ngehnya gitu ya atau notisnya itu apa? Coba boleh di susu. Nah, kata Kak Shirley susu. Susu nih ada mungkin yang di luar dari daging ikan, daging sapi, terus juga daging apa telur, kacang-kacangan, keju gitu ya. Ada yang di luar dari ini nggak kira-kira teman-teman? Adakah? Ikan dan telur. Nah, ya kebanyakan memang kita notisnya adalah ketika kita dengar kata protein, ya udah banyaknya makan telur, bahkan banyaknya makan daging gitu ya. Nah, benar. Jadi sebenarnya protein itu seluas itu teman-teman ya. Banyak banget makanan yang mengandung protein. Jadi kalau misalkan kita cuma fokus sama protein itu mengandung apa namanya dari daging-dagingan aja itu salah ya, karena banyak banget sumber protein ya, nggak cuma dari hewani tapi jadi nabati juga seperti kacang, terus juga apa namanya dari kacang-kacangan terutama ya itu mengandung yang namanya protein juga gitu ya, bahkan susu mengandung juga yang namanya protein ya. Nah, sebenarnya kita akan ngebahas tentang yang namanya apa itu protein. Nah, protein sendiri berasal dari kata Yunani ya. Jadi silsilahnya atau mungkin secara harfiah protein itu punya dari bahasa Yunani yang artinya proteos. Ya, proteos sendiri mempunyai arti yang utama atau yang didahulukan ya. Dari namanya sendiri teman-teman semua sudah tahu ya, yang utama atau didahulukan berarti ini merupakan sesuatu yang penting ya, yang penting ada pada tubuh gitu ya. Nah, sebagai informasi aja, protein sendiri adalah sel apa namanya dari semua sel hidup dalam tubuhnya manusia merupakan bagian terbesar sesudah air. Jadi pertama air, kedua sel hidup yang besar itu adalah protein teman-teman di tubuhnya kita. Jadi no wonder kalau protein itu adalah bagian terpenting setelah air di dalam tubuhnya kita. That's why kita harus butuh apa namanya memenuhi kebutuhan protein ya dari yang namanya juga proteos yang utama atau yang didahulukan. Jadi kita sepenting itu untuk mengkonsumsi namanya protein ya. Nah, ini adalah fakta-fakta dari protein teman-teman ya. Jadi 1/5 dari bagian tubuh kita ya itu adalah protein. Bayangkan satu tubuh ini nih, kayak tubuh ini nih teman-teman ya. 1/5-nya itu adalah protein. Jadi kebayang seberapa banyak kandungan protein yang ada dalam tubuhnya kita. Dan 1/5 itu dibagi menjadi dari 1/5 ini ya, setengahnya atau 1/2-nya ada dalam pada otot ya. Terus 1/5-nya lagi ada pada bagian tulang dan tulang rawan, lalu pada kulit dan selebihnya pada jaringan dan cairan tubuh, bahkan sampai cairan ada ya protein. Terus ada terhadap enzim, hormon dan pengangkut zat-zat gizi juga pada darah ya. Nah, yang menjadi menarik dan highlight adalah 1/2-nya atau setengah dari 1/5 ini ada dalam pada otot. Ya, di sini teman-teman yang mungkin tadi ikutan training aku siang-siang ya, mungkin ngerti ya,
atau mungkin notice kenapa apa namanya olahraga otot itu penting, dan nggak cuma dari situ aja. Kita setelah olahraga otot terus selesai, enggak. Kita harus setelah olahraga otot jangan lupa ototnya dinutrisi ya dengan yang namanya protein. Nah, that's why teman-teman, kenapa seperdua dari otot kita membutuhkan protein, karena yang namanya protein itu menutrisi yang namanya otot-otot kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu misalkan gini, beli tanaman. Nah, misalkan beli tanaman gitu ya. Nah, ini kayak kita lagi nge-gym. Kita atau mungkin kita olahraga. Kita kan seperti lagi apa namanya menanam sesuatu atau mungkin memelihara sesuatu gitu kan ya. Nah, kalau udah dibeli tumbuhannya, kalau nggak disiram ya, itu kan akan mati atau mungkin akan ya udah dia akan hidup ya seadanya gitu ya, berdasarkan air hujan aja atau mungkin berdasarkan kebutuhan yang ada aja. Tapi kalau misalkan dengan protein ini adalah bahan bakunya mereka untuk bisa tumbuh gitu ya. Jadi pohon kita akan tumbuh. Begitu juga dengan otot kita ya. Caranya adalah dengan dipelihara dengan pengkonsumsian protein. Jadi perlu dipompa atau perlu dilatih dan perlu yang namanya dinutrisi dengan namanya protein ya. Jadi sepenting itu protein terhadap pertumbuhan otot ya. Nah, jadi secara general atau mungkin secara apa namanya secara mungkin teman-teman membayangkan protein itu seperti apa sih, Kak? Nah, ini teman-teman lihat ya, tubuh kita itu kan kita taunya tubuh satu gitu kan ya, atau mungkin tubuh yang terdiri dari organ-organ. Nah, tapi sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari jutaan ya sel-sel. Nah, jutaan sel-sel ini menyatu nih, kayak misalkan sel-sel itu adalah batu bata ini teman-teman ya. Kayak batu bata, kalau orang lagi bangun rumah tahu ya, ada batu bata gitu kan ya. Ini ditumpuk. Nah, keseluruhan jadi rumah kan ya. Nah, rumah ini adalah tubuhnya kita. Jadi tubuhnya kita ini adalah terdiri dari batu bata ini yang kita ibaratkan adalah sel atau mungkin sel-sel tubuhnya kita. Jadi kita ini adalah tumpukan sel sebenarnya teman-teman ya, yang menjadi manusia gitu kan ya, tumpukan sel yang ditumpuk yang jadi manusia saat ini. Jadi kayak gitu. Nah, sel-sel jaringan tubuh ini ya, ada yang rusak dan ada yang mati setiap harinya teman-teman ya. Nah, jadi sel-sel ini nih apa namanya banyak banget ya, banyak banget di dalam tubuhnya kita ya, sehingga menjadikan tubuh kita sebagai jaringan tubuh. Nah, terus dari sel-sel ini kita bisa tahu ya, sel-sel ini menjadi rambut, terus menjadi kuku, menjadi darah, dan menjadi sel-sel tubuh, terus juga jadi organ kulit dan masuk ke sistem pencernaan. Jadi di dalam tubuhnya kita si protein ini teman-teman semua ya, kan tubuh kita ada yang namanya sel-sel tubuh. Nah, sel-sel tubuh ini ada yang rusak dan ada yang hilang gitu ya. Nah, ini cara menggantikannya adalah dengan yang namanya protein. Jadi protein ini menutrisi si sel-sel tubuh ini sehingga menjadi baik. Nah, sel-sel tubuh ini ya larinya kemana? Ke rambut, ke kuku, ke darah, sel tubuh, organ kulit, bahkan sistem pencernaan. Jadi fungsinya protein ya, menutrisi atau menutrisi bagian tubuh yang efeknya ke bagian-bagian tubuh kita lainnya, seperti yang aku tunjukkan di depan kita ini teman-teman ya. Nah, terus fungsi protein sendiri ya, tadi kan karena banyak banget ya fungsinya, dari ke rambut, ke bagian organ tubuh lainnya, segala macam gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ini ya zat-zat pembangun tubuh seperti protein itu kan membangun bahan baku pembentukan sel, jaringan dan organ, dan membentuk sel-sel jaringan baru yang telah mati dan rusak. Nah, ini gambarnya agak serem ya, gambar hantu gitu ya. Nah, sel-sel dalam tubuhnya kita itu sekitar sel usus itu ada 4 hari untuk regenerasinya. Terus sel-sel darah itu ada 4 hari, sel-sel darah putih itu ada 10 hari, dan sel-sel kulit ini lebih lama, 21 sampai 28 hari. Nah, di mana yang namanya sel-sel ini teman-teman semua ini ada yang namanya regenerasi. Nah, yang bikin Kak kok rambutku bermasalah, Kak kulitku kok bermasalah, Kak darahnya bermasalah segala macam gitu ya, adalah pada saat regenerasi ini kita nggak punya cadangan protein yang cukup, sehingga nggak punya bahan baku untuk regenerasi nih yang namanya sel-sel tubuh karena kekurangan namanya protein. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Ini pertanyaan dari Kak Renilda. Apakah yang terjadi pada tubuh apabila konsumsi protein berlebihan? Nah, sebenarnya apapun itu, sepenting apapun itu, kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan, walaupun kita tahu protein itu adalah makronutrien gitu ya,
yang kita butuhkan banyak gitu ya. Nah, itu nggak bagus. Nah, jadi sebenarnya akan ada gejala-gejala yang akan timbul untuk apa namanya kalau kita apa sebenarnya mengkonsumsi protein berlebih, seperti ada gangguan pada ginjal, karena kan ginjal itu apa protein itu kan merupakan sesuatu yang padat ya, dan ini harus diserap sama ginjal. Itu sebenarnya nggak bagus. Dan kalau misalkan proteinnya sendiri contoh-contoh apa namanya yang misalkan dikonsumsi secara berlebihan, itu efeknya akan ke tubuhnya kita seperti mungkin teman-teman mungkin aku juga sempat merasakan pernah kayak bintitan atau mungkin bengkak di bagian mata. Nah, itu bisa jadi karena kelebihan protein. Nah, terus pernah juga atau mungkin ada juga yang namanya alergi. Teman-teman alergi pada protein ya, alergen itu juga akan meningkat. Tapi perlu diingat ya, ini kayak Kak pertanyaan kalau over protein gimana ya, kayak seperti tadi yang aku contohkan. Tapi menurut riset ya, menurut penelitian yang ada, orang Indonesia itu cuman kayak apa namanya 10 mungkin 70% atau 60% yang mengkonsumsi protein secara ini ya, secara normal atau secara yang dibutuhkan sama tubuh. Sisanya itu tidak memenuhi kebutuhan protein. Jadi teman-teman yang ngerasa aku males makan protein, ntar kelebihan protein lagi. Ya yakin gitu ya, karena menurut riset nggak semua orang Indonesia mengkonsumsi protein yang cukup gitu ya. Jadi jangan yakin-yakin banget selama kita tinggal di Indonesia, karena kita masuk ke dalam riset itu. Jadi sebenarnya konsumsi protein orang Indonesia sangat-sangat kurang, apalagi teman-teman masih ngerasa kalau ngambil nasinya lebih banyak pada saat makan, ya berarti belum 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 terpenuhi dengan baik gitu kan ya. Jadi sebenarnya untuk orang Indonesia konsumsi protein masih sangat-sangat rendah. That's why kita butuh yang namanya apa cadangan atau mungkin suplementasi tambahan dari yang namanya makanan kita teman-teman semua ya. That's why nggak usah takut untuk over eat protein gitu ya, malah justru nggak bagus buat tubuh gitu ya, karena sorry, nggak usah takut untuk kelebihan protein, karena sejujurnya dari pola makan orang Indonesia sendiri kita tuh kekurangan protein ya. Betul, rasanya tuh udah banyak makan protein, tapi kalau dihitung-hitung bener ternyata kurangnya masih banyak. Yes, benar Kak Febri. Ya, jadi nanti aku akan contohkan juga pola makan yang katanya sih sehat, tapi nanti kita lihat ya, kira-kira sesehat itu nggak untuk protein ya. Oke, nah kita sekarang ngomongin tentang kinerja protein. Yes, kinerja protein. Jadi saat kita makan ya, saat kita makan, misalkan kita makan keju atau mungkin minum susu atau mungkin makan daging gitu ya, kita makan yang namanya protein. Ini kayak kayak sebongkah gitu ya, sebongkah atau mungkin makanan yang kita makan gitu ya. Nah, ini kan dicerna sama tubuh teman-teman ya, protein ini. Nah, protein-protein ini dalam tubuh terpecah menjadi asam amino ya. That's why jadi pada saat dalam tubuh protein itu tidak akan berbentuk protein. Protein itu akan berbentuk sebagai asam amino yang dibutuhkan sama tubuh. Jadi seperti apa namanya bongkahan gitu ya, pas kita masuk ke dalam tubuh, sistem pencernaan ini akan memilah-milah dan protein ini akan pecah menjadi asam amino yang dibutuhkan sama tubuh ya. Nah, contoh pada saat kita makan daging, makan kacang, makan ikan gitu ya, atau mungkin makan keju segala macam yang mengandung protein, itu akan masuk ke sistem pencernaan, dan pada sistem pencernaan kita nih kayak gini nih ya, kayak gini teman-teman, itu akan dicerna menjadi asam amino. Nah, asam amino ini yang akan menyebar ke dalam tubuh. Contohnya misalkan pada saat kita makan, let's why kenapa protein itu atau mungkin let's say kita minum Nutri-Shake, kita tidak mengobati pada saat kita keadaan pusingnya kita aja, tidak mengobati sakit apa namanya sakit rambut atau mungkin rambut yang rontoknya kita aja, atau tidak mengobati kulit kita yang tidak glowing atau tidak cerah gitu teman-teman semua ya, karena asam amino yang masuk dalam tubuh itu akan menyebar dan mencari atau mungkin apa ke tugasnya masing-masing ya. Jadi asam amino ini kan punya tugasnya masing-masing. Dia akan ke bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi memang menyeluruh untuk menutrisinya, tidak di satu bagian tubuh aja ya. Jadi protein itu setelah masuk ke dalam tubuh tidak menjadi protein, tapi dipecah menjadi asam amino ya. Nah, terus bentuk asam amino sendiri ya sebenarnya Kak, kan asam amino udah ada dalam tubuh, kenapa harus konsumsi lagi ya? Nah, jadi asam amino sendiri itu ada 20 macam, di mana 11 asam amino itu dinamakan 11 asam amino yang non esensial. Kenapa? Karena sudah dibentuk sama tubuh ya. Jadi
kita perlu memikirkan yang namanya 11 asam amino ini karena sudah dibentuk sama tubuh. Jadi sudah di apa ya? Sudah produksi sama tubuh ya. Nah, yang penting adalah 9 asam amino yang esensial. Dari namanya aja udah kebukti ya, 9 asam amino yang esensial di mana asam amino ini tidak dibentuk oleh tubuh dan bersumber dari makanan. Ya, jadi makanan-makanan kita yang makan seperti daging ikan, daging ayam, tempe, tahu, susu gitu ya. Ini mengandung 9 asam amino yang esensial ya. That's why kita sebenarnya dari 20 ini butuhnya dari luar tubuh adalah 9 asam amino yang tidak bisa diproduksi sama tubuh ya. Kebayang kalau kita tidak mengkonsumsi 9 asam amino esensial ini cuma mendapatkan 11 berarti kita kan kurang asam amino. Nah, ini tubuh sendiri juga nggak bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan asam amino yang kurang dari tubuhnya kita karena itu didapatnya dari luar ya. Nah, menurut research ya, menurut angka kecukupan gizi Depkes Indonesia dari tahun 2013, untuk wanita itu kurang lebih membutuhkan 50 gram protein per hari. Dan untuk pria itu membutuhkan 60 gram protein per hari. Nah, jadi Kak, apakah 50 gram protein itu adalah aku makan ayam 50 gram ya? Atau mungkin 60 gram itu apakah aku makan telur sebanyak 60 gram? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi ini adalah kandungan protein yang ada pada makanan. Nah, contoh misalkan telur. Telur itu mengandung 6 gram protein. Jadi walaupun telurnya, Kak, aku makan telurnya lebih dari 60 gram, berarti aku udah makan protein 60 gram. Tidak. Kita ngelihat kandungan protein yang ada itu kurang lebih 5 sampai 6 gram untuk protein di dalam setiap telur. Jadi kebayang kalau untuk memenuhi 50 gram atau memenuhi 60 gram untuk laki-laki gitu ya, kita kebayang makan 10 telur ya. Lumayan pegel dan lumayan bisul ya. Jadi emang agak tricky sebenarnya ya. Oke, let's say kita makan protein tadi kan telur ayam. Telur ayam itu untuk memenuhi kebutuhan protein 60 gram, kita butuh atau mungkin wanita 50 gram, kita butuh kurang lebih ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya, 8 telur setiap hari. Ada teman-teman yang mengkonsumsi 8 telur setiap hari untuk memenuhi kebutuhan protein ya? Mungkin ya sehari oke lah Kak, tapi 2 hari 3 hari kayaknya kurang ya, agak-agak aneh gitu ya makan protein. Tapi ini dibutuhkan sama tubuh. Atau mungkin Kak, aku nggak suka telur ayam, boleh nggak diganti sama daging ayam? Boleh ya. Drumstick atau mungkin paha ayam itu mengandung 14 gram protein. Jadi kurang lebih untuk memenuhi 50 sampai 60 gram protein, kurang lebih kita makan 4 paha ayam. Cukup banyak ya. Sehari aja oke, tapi kalau untuk 2 hari 3 hari kayaknya kurang ya. Jadi perlu diingat teman-teman, ini adalah standar yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein kita tadi ya, 50 sampai 60 gram protein per hari ya. Ada yang memenuhi ini? Ada kira-kira teman-teman? Agak pegel ya ngebayangin ya karena banyak banget ya. Nah, oke, sekarang kita ngomongin kebutuhan protein. Contoh misalkan kebutuhan protein kita adalah 0,8 sampai 1,2 gram 2 gram per kilo ya berat badan per hari, atau biasa simpelnya kita mengalihkan adalah 1 gram per hari gitu ya, 1 gram per hari 1 gram per berat badan dikali berat badan. Contoh misalkan orang yang berat badannya 60 kilo dikali 1 ya berarti butuhnya 60 gram. Contoh misalkan ini rumusnya ya. Perempuan usia 30 tahun, berat badannya 60 kg, kebutuhan proteinnya berapa? Jadi kebutuhan proteinnya adalah 0,1 dikurang 1,2 dikali 60 gram, atau dikali 1 aja ya, dikali berat badan dikali 1, berarti kita butuhnya adalah 60 gram per hari ya. Nah, distribusi 60 gram per hari itu seperti apa nih Kak Reza ya? Oke, misalkan kita udah makan, ini orang cukup sehat ya, karena makan nasinya sarapan pagi pakai nasi, telur dan selada ya, udah ada telurnya, proteinnya. Snacknya pakai apel 1, nasi, terus siangnya makannya pakai nasi, pakai ayam 50 gram, tempe, terus sayur, terus yogurt ya snacknya. Makan malamnya nasi, salmon 50 gram dan sayur. Ini sudah kalau menurutku ini justru udah sehat banget teman-teman ya. Karena dia nggak pakai cemilan yang aneh-aneh ya, cemilannya apel dan yogurt gitu ya. Tapi teman-teman tahu, kalau kita hitung ya, telur itu 6 gram, dia makan 1 telur, terus dia salmon itu 22 gram kandungan proteinnya.
terus tempe itu 20 gram, dan untuk ayam 26 gram. Kalau dijumlahkan ya itu kira-kira ada 46 gram ya. Nah, ini kayak Kak, ini aja udah apa namanya 46 gram sendiri. Ini telur sama itu gimana? Ini per 100 gram. Jadi ini kan dia makanan ayamnya itu 50 gram. Berarti ini cuma dapat berapa nih? Sekitar 13 gram ya, karena makan ayamnya cuma 50 gram. Ini per 100 gram ya, teman-teman ya. Terus dia makan makan salmonnya cuma 50 gram ya, 100 gramnya itu 100 gram salmon itu ada 22, berarti cuma dapat 11. That's why hasilnya hanya 46 gram per hari. Padahal menurut teman-teman ini sehat nggak sih makannya ya? Kalau menurutku ini udah kayaknya perfect deh. Kayaknya aku udah yakin banget ini udah makan sehat gitu ya. Ternyata belum ya. Karena cuma 46 gram ternyata ya kandungan proteinnya. Ya, that's why kita butuh yang namanya konsumsi tambahan untuk memenuhi tuh kata Kak Ikis look sehat. Ternyata enggak ya. Sudah kelihatan sehat banget kata Kak Cindy. Padahal belum ya. That's why kita butuh yang namanya suplementasi ya. Yang namanya suplementasi di sini kita ngambil shortcutnya aja. Ada NutriShake di mana mengandung yang namanya 7 gram protein ya. Kalau kita tambahin NutriShake di sini, contoh ya, makannya nasi pagi, terus telurnya satu, kasih selada. Terus ada snacknya pakai apel, NutriShake, ditambahin pada siang hari ya sebelum atau sesudah makan. Ayam 50 gram, tempe 50 gram, sayur, yogurt 1 cup pada untuk snack siangnya atau sorenya. Terus NutriShake, nasi, salmon, dan sayuran. Tadi kan jumlahnya 46, tapi kita tambahkan NutriShake 7 gram ya, per porsinya kita tambahkan 2 jadi tambah 14 gram. Jadi 46 ditambah 14 jadi 60. Nah, ini baru kita memenuhi kebutuhan protein. Jadi nggak perlu makan telur sebanyak itu ya, sebanyak sebanyak 10 telur. Jadi cukup mengkonsumsi makanan seperti ini ya, dan 60 gram. Tadi untuk teman-teman nanya, Kak, kalau aku kelebihan protein gimana? Yakin dengan pola makan kayak gini aja kayaknya teman-teman tidak melaksanakan dengan ini ya, dengan seksama. Yang sehat kayak begini aja masih kurang protein, masih butuh bantuan dari NutriShake. Apalagi nggak kayak gitu ya. Kata Karen Renilda, ya Allah, bisa rawan gendut nih, proteinnya nggak seberapa. Nah itu, jadi jangan takut untuk kelebihan protein ya, karena sebenarnya kelebihan protein pun yang seporsinya orang Indonesia, sepola makan yang orang Indonesia itu masih cukup banget, atau bahkan masih kurang teman-teman semua ya. Boleh dong konsumsi NutriShake aja tanpa makanan yang lainnya. Nah, kata Kak Yus nih. Nah, boleh dong konsumsi NutriShake aja tanpa makanan yang lainnya. Kalau kita kan tubuh nggak hanya membutuhkan protein, kita butuh serat, kita butuh vitamin, mineral yang memang dibutuhkan sama tubuh itu bukan protein aja. Kita butuh, kalau teman-teman sudah ikutan Wellness Club, kita butuh yang namanya makro dan mikronutrien ya. Makronya dipenuhin, ya ada protein, terus ada ada serat, dan juga ada namanya karbohidrat itu dipenuhin, dan mikronya juga vitamin, mineral, zat besi semuanya juga dibutuhkan. Jadi kalau dibilang Kak boleh dong konsumsi NutriShake aja, ya nggak boleh. Karena apa? Karena kita kan butuh makro dan mikronutrien. Jadi butuh nggak cuman serat dan serat dan protein aja. Jadi perlu dilengkapi gitu ya, karena yang lengkap itu lebih enak daripada yang satu jenis aja. Nah, ya kan ya? Ya, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi jangan menggantungkan nutrisinya utama teman-teman hanya pada suplementasi aja ya. Jadi kita nggak bisa bilang kayak gitu, karena secara holistik, secara garis besar kita membutuhkan makro dan mikronutrien untuk makanan sehatnya kita ya. Oke, nah kalau misalkan Kak, kekurangan protein tuh bisa menyebabkan apa sih gitu ya? Kita nggak usah ngomongin kelebihan deh, karena orang Indonesia itu masih kurang banget ya tentang yang namanya protein ya. Kalau untuk kekurangannya bisa menyebabkan kelelahan, mudah lelah tubuh, terus juga lemah otot dan sakit otot ya, karena tidak ada nutrisi. Apalagi teman-teman yang olahraga tapi nggak makan protein yang sesuai gitu ya. Jadi akan merasakan lemah atau sakit otot, terus peningkatan retensi cairan yang ditandai dengan bengkak pada kaki, perut, bahkan seluruh bagian tubuh, atau disebut dengan yang namanya edema. Kulit kering dan ruam, mudah lesu, berat badan menurun, gampang gelisah,
mual, sering mengalami borok pada kulit, ya, luka sukar sembuh, sakit kepala terus-menerus, insomnia, perubahan mood, depresi, dan perubahan warna kulit. Ya, jadi ini semua dampak kekurangan namanya protein. That's why teman-teman wajib banget memenuhi kebutuhan proteinnya ya, karena ini dari kelelahan aja, gampang lelah aja itu merupakan indikasi kalau kita yang namanya kekurangan protein, teman-teman semua, ya. Ini juga sering terjadi pada anak-anak yang kekurangan protein ya. Ada yang namanya marasmus dan kwashiorkor ya. Marasmus sendiri teman-teman lihat ya, ini adalah pembekakan yang terjadi pada bagian tubuh ya. Contohnya ini nih. Ini normal ya. Normal apa namanya postur tubuh seperti ini. Kalau kwashiorkor ini pembesar pada bagian perut dan bagian belakang ya, bokong, dan bengkak pada bagian kaki juga nih, bisa dilihat ya kwashiorkor. Jadi perutnya, bagian paha, dan bagian belakang tubuh sama bagian kakinya itu akan membengkak ya. Ini bukan bengkak karena besar ya, tapi karena apa namanya, karena apa ya istilahnya, pembengkakan yang nggak wajar gitu teman-teman ya, karena bisa kita lihat bagian atas tubuhnya itu tidak membesar ya, yang membesar adalah bagian perut ke bawah gitu ya, dan itu bahaya. Dan untuk marasmus ini kondisi yang sangat-sangat kurus ya, di mana memang tinggal kalau misalkan kita ada istilah ya, hanya kulit dan tulang doang. Nah, ini adalah kondisi marasmus kayak ini teman-teman semua, dan ini diderita biasa sama anak-anak yang kekurangan gizi, terutama kekurangan protein teman-teman semua ya, sebahaya itu. Penyakit lainnya yang bisa kita derita itu kan biasa sama anak-anak kecil ya, atau mungkin anak-anak yang kurang gizi. Nah, tapi penyakit yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita kekurangan protein adalah saksesia, adalah penurunan berat badan, massa otot, dan kelemahan ekstrim yang terkait dengan penyakit seperti kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya. Dan ini bahaya banget ya teman-teman ya. Gagal hati, ya, apati, edema, rambut rontok, gangguan otak, dan penyakit jantung. Ih, amit-amit banget kita punya penyakit-penyakit ini, makanya dari sekarang penuhi kebutuhan proteinnya agar terhindar dari penyakit-penyakit yang aku sebutkan tadi ya teman-teman ya. Nah, caranya gimana Kak? Caranya gimana untuk bisa memenuhi kebutuhan protein itu? Nah, sebenarnya teman-teman bisa diikuti ya dengan gaya hidup sehat dan well-being roadmap ya. Well-being roadmap sendiri merupakan gaya hidup sehat yang bisa kita apa namanya terapkan ya. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua atau aktivitas fisik, yang kedua adalah makanannya kita, dijaga nutrisinya kita, dan apa namanya sampai lupa tuh. Terus yang ketiga adalah gimana kita mengolah stresnya kita dengan komunitasnya kita, dengan siapa kita bergaul, dan yang keempat adalah gimana caranya kita untuk tetap apa ya, memenuhi kebutuhan atau mungkin ininya kita ya, mindfulness-nya kita ya. Jadi 4 yang kita harus perhatikan untuk well-being roadmap-nya. Jadi jangan lupa well-being roadmap salah satunya adalah memperhatikan tentang nutrisi makanan, di mana kita bisa memenuhi kebutuhan protein dan serat kita dengan menyelipkan di gaya hidup sehat itu dengan yang namanya minuman pelengkap harian ya. Kak Ikis, yang gambar tadi apakah sama kalau laki-laki dewasa perutnya buncit karena itu kurang protein? Nah, ini tadi yang aku bilang kwashiorkor atau mungkin apa namanya, edema, itu sebenarnya dengan kata lain kita bisa sebut yang namanya penyakit, atau mungkin ini sebenarnya terjadi di negara-negara miskin yang kita sering dengar adalah busung lapar. Nah ya Kak, jadi Kak Ikis ini adalah busung lapar yang tadi aku sebutkan. Apakah itu terjadi di perut lelaki dewasa? Jahat sih, ini enggak kok. Jadi lelaki dewasa biasanya kan suka gitu, badannya kurus terus perutnya gede gitu kan ya. Nggak boleh, kasihan bapak-bapaknya gitu ya. Bukan, itu kan bukan karena busung lapar ya, tapi emang kebanyakan makan dan kurang olahraga. Jadi kita menyebutnya kalau kondisi pada bapak-bapak itu visceral fat. Benar, Kak Sinta ya. Jawabannya adalah visceral fatnya tinggi, atau kita bisa sebut yang namanya skinny fat. Nah, skinny fat itu adalah penumpukan yang terjadi pada bagian perutnya kita, ya. Oke, ini kata kayak soalnya adikku perutnya buncit, kali aja kurang protein. Nah, bisa, nah kalau misalkan sudah ini, bisa kalau sudah tinggal di kota besar atau mungkin apa namanya di wilayah yang sebenarnya tidak terpencil amat ya, ini sebenarnya
tidak kurang atau kurang bisa ditemui untuk penyakit busung lapar ini teman-teman semua ya. Jadi kalau untuk yang pria atau mungkin apalagi pria ya kan, untuk wanita tuh biasanya membesarnya di bagian pinggul ke bawah ya, bagian bawah. Nah, kalau untuk pria itu biasanya bagian perut, penyimpanannya di bagian perut. Nah, jadi kalau misalkan terjadi hal tersebut itu karena skinny fat atau mungkin penumpukan visceral fat yang terjadi di dalam tubuhnya kita yang terjadi karena kurangnya pembakaran kalori. Jadi untuk Kak Ikis ya, Kak Ikis Kristina ini, gimana nih cara untuk supaya adikku perutnya tidak membesar gitu ya sampai dikira busung lapar? Tidak ya. Itu bisa disarankan untuk olahraga yang untuk pembakaran pembakaran ininya ya, pembakaran visceral fatnya sendiri ya. Boleh olahraga kardio dan olahraga otot ya. Jadi bakar aja yang namanya kalorinya ya yang tersimpan di visceral fatnya itu ya. Oke, biasanya skinny fat. Yes, benar, bahasanya skinny fat ya, skinny fat yang kok aku badannya biasanya ini terjadi sama orang yang kurus ya. Mungkin orang yang kurus terus makan kebanyakan terus tidak terbakar, dan biasanya orang kurus itu kan memang basicnya kurus gitu ya. Tapi karena dia tidak sudah metabolismenya juga sudah menurun, mungkin di usia 30 tahun ke atas, sehingga penumpukannya itu tidak ke seluruh tubuh tapi ke bagian perut aja ya. Jadi itu namanya skinny fat yang harus yang sebenarnya orang gemuk dan orang skinny fat itu yang lebih sama-sama bahaya, karena yang namanya perutnya itu tertutup sama yang namanya visceral fat, dan itu mengganggu organ tubuhnya ya. Oke, lanjut ya, kita ke ke well-being roadmap. Dan kenapa di well-being roadmap ini diselipkan yang namanya berbagai diselipkan namanya protein. Nah, karena atau Nutrisake. Nah, Nutrisake sendiri mengandung yang namanya kacang polong, whey dari susu, juga protein omega 3 dan omega 6 yang dibutuhkan sama tubuh sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari ininya kita ya. Kebutuhan dari tubuhnya kita yang butuh protein. Oke. Dan selanjutnya adalah raw sheep, serat dari bit gula dan apel, yang dimana memang Nutrisake itu mengandung 2 gram protein yang sekaligus memenuhi kebutuhan seratnya kita juga. Jadi ada protein sama serat. Ya kalau produk sebelah kan protein aja atau serat aja. Kalau mau beli dua-duanya harus 2 produk. Jadi menjelek-jelekan enggak ya. Intinya kalau Nutrisake itu lebih lengkap ya, karena dan ada beberapa beberapa ingredients di mana memang ingredient tersebut kalau misalkan kita dapat dari 1 sumber sama dari 3 sumber atau bahkan 6 sumber kan lebih banyak ya manfaatnya. Jadi memang kelebihan kita adalah di situ ya, terdiri dari berbagai sumber ya. Nah, kita tahu Nutrisake mengandung 7 gram protein berkualitas, formulasinya juga seimbang dan praktis. Jadi nggak usah ribet-ribet harus bawa kompor atau bawa pemanas atau segala macam, pakai air panas segala macam, enggak, pakai air dingin aja atau suhu ruangan itu bisa ya. Lalu proteinnya dari Nutrisake sendiri terdiri dari protein yang berkualitas. Kenapa? Karena kita ngambil dari kacang polong yang pertama, di mana kacang polong itu sumber protein berkualitas terdiri dari 8 gram protein ya di dalam 100 gramnya. Lalu ada 102 skor asam amino, di mana ini asam aminonya lumayan tinggi ya. Terus sumber protein dan mineral. Juga kacang polong itu nggak cuma protein, juga mengandung serat yang bisa mengontrol glukosa ya, untuk kadar gula darah dan kolesterol, turunnya kolesterol. Jadi ini yang bisa dilakukan sama kacang polong teman-teman semua ya. Lanjut, omega 3 dan omega 6 yang terdapat pada Nutrisake ya, di mana sebelum aku jelaskan tentang omega 3 dan omega 6 pada Nutrisake, kita bisa klaim kalau omega 3 dan omega 6 yang ada pada Nutrisake gitu ya, itu lebih tinggi karena kita kan omega 3 dan omega 6 ini berasal dari ayam ya, telur ayam. Nah, untuk telur ayamnya sendiri didapatkan dari ayam-ayam yang dikasih makan biji rami, sehingga kandungan omega 3 dan omega 6-nya itu lebih tinggi dibanding telur ayam biasa ya. Dimana fungsi omega 3 adalah untuk perkembangan otak dan memori untuk anak-anak, lalu mencegah penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, juga menyehatkan mata dan mengurangi depresi. Selanjutnya untuk omega 3 fungsinya adalah menyehatkan
organ jantung, dan bersama omega 3 memelihara kesehatan tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan sama tubuh ya. Lanjut, whey pada susu ya, ini membantu pembentukan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga meningkatkan antioksidan ya. Jadi ini whey pada susunya sendiri kan kita tahu ya, susu itu ada mineral, zat besi, segala macam ya. Tapi kita ngambil bagian terbaiknya aja, itu whey yang memang dimasukkan dan diekstrak ke dalam Nutrishake. Jadi ini adalah fungsi dari whey sendiri teman-teman ya, berperan sebagai pembentukan otot juga. Oke, jadi bagaimana cara mudah menguasai ilmu gaya hidup yang sehat ya. Jadi intinya terapkan gaya hidup sehat teman-teman semua ya di apa namanya, dengan menerapkan well-being roadmap, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan protein yang ada pada teman-teman semua ya. Dan itu bisa kita peroleh ya, atau bisa kita lengkapi dengan pengkonsumsian Nutricek juga. Jadi jangan lupa makan yang dijaga dan ditambahin lagi, biar kita yakin, kita sure kalau yang kita makan itu memenuhi kebutuhan proteinnya kita ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin dari aku ya, singkat, jelas, dan padat. Semoga teman-teman ilmunya dapat ya, dan teman-teman juga bisa menerapkan ini ke kehidupan sehari-harinya. Jangan cuma training doang terus lupa besoknya, tapi harus diterapkan juga kehidupan sehari-harinya biar kebutuhan protein teman-teman juga terpenuhi ya. Oke, mungkin itu aja. Aku kembalikan ke Kawita dan teman-teman semua untuk sesi berikutnya. Aku buka untuk sesi tanya jawab ya. Silakan. Terima kasih Kak Reza. Senang Yes, banget informasinya tadi lengkap, terpercaya ya teman-teman. Kalau terpercaya. misalkan ada yang mau ditanya, boleh open mic, boleh tulis di komen. Yes, open mic aja biar seru kali ya. Tuh, Kak Renilda mau open mic nggak nih? Boleh, boleh. Ada pertanyaan nih dari Kak Renilda. Boleh, aku stop share Ayo dulu. Kak, open mic aja. Ya, nggak apa-apa kok. Nggak usah buka Kameranya nggak usah kamera, dibuka, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Yes, Kalau masih malu. masih malu. Kalau nggak malu, nggak apa-apa banget justru. Yes. Kak Renilda? Jadi Kak, kalau malu nggak apa-apa Oh, nggak diketik. bisa, lagi ngomong. Seberapa Oke, banyak sebaiknya kita mengkonsumsi Nutrishake dalam sehari? Ada oke. maksimalnya nggak nih, Kak? Oke, kalau maksimal sih sebenarnya ya tadi ya, kita kan butuh protein itu sekitar 25 sampai 35, sorry, itu serat, sorry banget. Tadi udah habis ngajarin serat ya, jadi masih agak campur-campur nih ya. Nah, kalau protein itu kan 50 sampai 60 ya. Sebenarnya kayak, Kak, proteinnya 7 gram. Berarti aku minum 10 porsi Nutrishake udah 70, berarti udah memenuhi dong gitu ya. Nah, sebenarnya tidak disarankan kayak gitu karena kenapa? Misalkan teman-teman let's say minum nggak usah 5 deh, nggak usah 10 deh, 5 gelas Nutrishake aja, atau 5 porsi aja pasti udah kenyang banget kan. Nah, otomatis kalau kita kenyang itu menyebabkan yang namanya makanan utama kita terganggu. Pasti kita akan skip makan pagi, makan siang, atau makan malamnya ya. Jadi yang kita khawatirkan adalah skip itu. Jadi yang disarankan adalah 1-2 kali. Kenapa? Karena kita tidak mau teman-teman skip makan pagi, makan siang, dan makan malam ya. Jadi disarankan 1-2 kali setiap harinya. Bahkan, tapi kalau misalkan teman-teman, aku yakin tidak mengganggu, makan pagi tetap makan, makan siang tetap makan, makan malam juga tetap makan. Mau 3 porsi boleh nggak Kak? Boleh, karena aku lagi olahraga banget nih Kak. Nggak apa-apa. Jadi tiga kali pun juga masih aman sebenarnya ya. Jadi 1-2 hari disarankan ya. Tapi Oh, tidak boleh untuk menggantikan makanan utama kayak gitu. oke, udah jelas banget ya teman-teman. Boleh 1-3 kali, tapi tidak boleh menggantikan makanan karena memang ini bukan pengganti makanan ya. Jadi emang ada produk yang memang bisa menggantikan makanan, tapi kalau yang Ya, ini bukan gitu ya, ya. suplemen Hari aja. ini mau open mic atau enggak? Iya Kak. Ini pertanyaannya, ada saran nggak Kak? Badanku kurus kurang berisi. Sebaiknya saran konsumsi Nutrishake-nya berapa? Terus didampingi sama apa? Dan mungkin cara minumnya gimana Kak? Oke, ini sebenarnya aku yang dulu nih. Aku butuh sekarang kan udah Tapi membesar aku justru tak ya. begini lagi ya. Aku sudah tidak Tapi kurus lagi janji dong. seperti pertama kali masuk Oriflame 2019 ya, guys. Mungkin Kak Wita tahu ya, dulu zaman-zaman aku kurus ya. Cungkring ya Kak? Cungkring banget ya, Mukanya Kak. juga nggak sesegar sekarang loh.
Wow, Kawita bisa aja. Ya, jadi benar ya, apa namanya, untuk teman-teman yang punya masalah sama kayak Karini ya, di mana memang kurus kurang berisi, apa namanya, yang perlu diperhatikan apa? Di sini kan fokusnya konsumsi nutrisinya gimana? Kalau masalah konsumsi nutrisi itu bisa dikonsumsi setelah makan. Jadi contoh pada saat makan pagi, setelah makan pagi kita konsumsi nutrisi atau amannya sih aku biasa pada saat setelah, makan siang atau mungkin setelah makan malam juga. Jadi 2 kali, pengonsumsi nutrisi setelah kita makan ya. Fungsinya adalah supaya kita, apa namanya, makannya tetap kayak biasa tapi ditambahin lagi nutrisinya dari protein dan serat yang ada. Dan perlu diingat untuk orang kurus pun jangan terkecoh dengan, "Ya udah aku kan kurus butuh energi butuh kalori lebih untuk bisa yang namanya, menggemukkan badan atau mungkin membuat badan berisi." Itu salah, tapi harus dikondisikan dengan yang namanya olahraga dan olahraganya itu adalah olahraga otot. Sehingga pada saat nanti Karini atau teman-teman semua, apa, berat badannya naik, itu bukan berat badan berdasarkan, lemak atau mungkin air, tapi yang naik berat badannya adalah apa, ototnya gitu ya. Mungkin, Kak Wita juga punya hal yang sama ya, kayak misalkan, pengen naikin berat badan naikin berat badan tapi yang sehat kayak gimana, tapi kita dengan olahraga otot. Nah, tapi mungkin teman-teman kayak ngebayanginnya olahraga otot, wah harus ke gym, angkat-angkat nih kayak Adi Rai segala macam. No ya, sebenarnya olahraga otot itu tuh seperti push up, sit up, terus, latihan pakai dumbbell gitu ya, itu juga bisa dilakukan di rumah. Teman-teman boleh sih, ngecek, apa namanya, YouTube untuk yang namanya gimana cara naikin apa, olahraga otot di rumah gitu ya. Jadi nggak apa, nggak seserem itu ya, nggak dan jangan takut teman-teman nanti kayak ini dong, Adi Rai. Enggak, susah banget. Susah banget membangun otot itu susah banget. Jadi kalau apalagi teman-teman yang apa ya, untuk wanita itu sebenarnya karena wanita itu kan nggak punya testosteron ya, jadi untuk yang namanya perkembangan ototnya itu lebih sulit dibanding atau mungkin pertumbuhan otot itu lebih sulit dibanding, apa namanya, pria. Jadi teman-teman yang ngerasa takut jadi aderai karena berotot banget gara-gara olahraga otot, enggak, tidak semudah itu Marimar ya. Jadi itu sulit ya. Jadi ya Karini ya selain minum Nutrisek setelah makan, jangan lupa olahraga otot ya paling enggak 2 sampai 3 minggu per hari dan juga olahraga hariannya juga, olahraga kardionya paling enggak 3 kali atau 4 kali dalam 1 minggu kayak gitu. Nah, NS-nya rasa apa aja, sama aja Kak, aman. Mau rasa sesuai selera makanya kita kasih 3 rasa kan ada stroberi, ada coklat, ada vanila dan apa namanya, ini orang kan berbeda-beda ya, selera orang suka yang mana, kayak aku suka banget sama yang coklat ya, tapi mungkin teman-teman sukanya tim stroberi atau mungkin tim vanila, jadi bisa dipilih yang cocoknya yang mana, kayak gitu. Jadi rasa apa aja sama, gitu ya. oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Aku dong, Mbak Wita mau nanya. Ayo, Boleh, silahkan yuk. Kak Ikis, yes. Ini kan aku kemarin kalau ngejual, penjualan boleh ya, nanya untuk penjualan? Boleh banget Kak. Agak sering dijawab dengan begini kan mahal tuh katanya, ya kan? Emang sih belinya satu itu langsung mahal. Terus aku juga sering kasih konversinya begini, itu kan per porsi sebenarnya kan cuma 16.000. Kita kalau jajan beli mixway atau apa kan juga segitu. Nah, Yes. tapi biasanya sih agak kurang berhasil dengan cara itu. Kira-kira ada tips apa ya Kak untuk menjawab kalau mereka itu mesti apa pertama tuh rejection-nya itu karena harganya mahal gitu loh. Nah, itu biasanya bagusnya apa yang berhasil kira-kira gitu. Thank you ya, Kak. Oke, Kak Ikis. Nah, ini pertanyaan seluruh umat kayaknya umat Oriflame. Kak, harganya mahal gimana nih ya, Kak? Gitu ya. Nah, sebenarnya bukan Kak Ikis saja yang punya masalah seperti ini, juga banyak Oriflamers di luar sana yang juga ngerasa ya mau jual Nutrisek walaupun fungsinya bagus tapi aku nggak bisa jualannya karena harganya mahal gitu kan ya. Walaupun kalau dibagi tadi kan cuma 7 apa namanya 16.000, 18.000 gitu ya. Nah, sebenarnya alat paling gampang dan paling canggih yang kita bisa, yang paling ampuh, bukan aku nggak bilang canggih ya, yang paling ampuh adalah dengan testimoni sendiri ya. Jadi Kak Ikis minum Nutrisek, rasakan apa perbedaannya, lalu Kak Ikis juga bisa menceritakan. Jadi misalkan beli Nutrisek deh, kemarin tuh aku tuh udah konsumsi ini sebulan ya, terus kok pencernaan aku tuh jadi enak banget loh, terus berat badan aku tuh jadi normal, terus aku juga badannya jadi lebih seger. Itu adalah alat yang paling canggih atau mungkin alat yang paling apa ya, testimoni pribadi itu merupakan alat yang paling dipercaya saat ini. Jadi kalau Kak Iki atau mungkin teman-teman semua misalkan menawarkan Nutrisek,
Terus kayak, nih Nutrishack ada nggak? Kamu mau beli nggak? Mengandung protein dan serat, 7 gram protein, 2 gram serat gitu ya. Zaman sekarang kayak, iya oke protein, terus apa? Jadi kita sekarang tuh, zaman sekarang itu jangan marketing produk sekarang gitu ya. Jangan mempromosikan tentang fiturnya, tentang kegunaannya, tapi efeknya. Efek dari apa yang kita punya teman-teman semua. Jadi efek itu misalkan, minum Nutrishack efeknya apa? Oh, efeknya bisa jadi lebih apa namanya, lebih bisa menjaga pola makan, atau aku bisa apa namanya, pencernaanku jadi lebih oke, atau mungkin aku punya apa, berat badan berlebih sekarang bisa menurun. Nah, dari efek ini ditemukannya adalah masalah-masalah. Jadi misalkan teman-teman bisa menurunkan berat badan, terus teman-teman berarti tahu pasarnya adalah orang-orang yang butuh apa, diet gitu kan ya. Nah, teman-teman tinggal cerita, pakai Nutrishack bisa loh menurunkan berat badan aku dengan cara minum Nutrishack sama olahraga kayak gini-gini. Nanti aku bimbing ya, atau mungkin nanti aku kasih tahu ya caranya gimana. Jadi cari masalah yang ada di luar sana dan jualanlah dengan fiturnya, jualanlah dengan khasiat yang teman-teman dapatkan ya. Jadi jangan aku bisa ini Nutrishack bisa loh apa namanya, mengobati migrain, padahal teman-teman nggak migrain dan teman-teman nggak pernah terobati dengan migrain, dengan Nutrishack dengan migrainnya. Nah, itu kan yang salah ya. Jadi cara paling gampangnya, konsumsi dulu, bikin testimoni sendiri, terus teman-teman tinggal ceritakan, sesimpel itu aja. Terus kita nggak usah membuktikan, nih ukur ya, Nutrishack ini 7 gram nih, menurut penelitian ya, ini kita pakai apa, timbangan segala macam. Aduh capek banget teman-teman ya. Sekarang sih tinggal cari aja efek dari Nutrishack di tubuhnya teman-teman seperti apa, dan ceritakan itu. Jangan ceritakan tentang, ya memang benar sih, ceritakan tentang, ujung-ujungnya akan ceritakan tentang protein dan serat. Tapi teman-teman fokusnya adalah, karena pasar itu atau mungkin orang-orang itu tidak melihat kandungan, tapi melihat yang namanya fungsi, atau melihat efeknya apa ke tubuhku. Gitu. Kalau nggak ada efeknya, misalkan teman-teman punya testimoni menghilangkan menurunkan berat badan, tapi orang itu tidak butuh yang namanya menurunkan berat badan, orang itu juga tidak akan notice, atau mungkin tidak akan apa namanya, tergubris dengan apa ini ditawarkan sama teman-teman semua. Jadi temukanlah pasar teman-teman berdasarkan testimoni teman-teman dan berdasarkan efek yang ada ya, yang dihasilkan sama teman-teman semua kayak gitu ya. Semoga membantu ya Kak Ikis dan teman-teman ya. Jadi jualah manfaat atau jualah efek setelah mengkonsumsi produk, bukan jual yang namanya feature lagi. Walaupun pada nantinya kita akan menjelaskan tentang feature, tapi orang akan kena clickbait-nya. Kalau zaman sekarang yang ngomongnya clickbait-nya adalah dari manfaat yang kita dapatkan, dan besar-besarkanlah manfaat itu gitu ya, karena itu nilai jualnya kita gitu teman-teman. Mantap. Jadi banyak-banyakin testimoni ya Kak ya. Yes, betul-betul itu benar. Testimoni nggak cuma dari diri kita sendiri, mungkin cuma dari komunitas juga bisa membantu ya. Kalau misalkan member Betul. baru atau yang baru minum kan mungkin belum merasakan manfaatnya, tapi Yes, dibantu oleh testimoni dari teman-teman yang lain ya. betul. Jadi Sip, setuju sip. banget. Jadi kita kan masalah kita juga nggak banyak-banyak amat ya, alhamdulillah ya. Masalah kita nggak banyak-banyak banget. Jadi kumpulkanlah dari masalah-masalah yang ada di komunitas kita, dijadiin satu testimoni. Jadi, dan itu yang real. Misalkan aku punya masalah pada let's say gini ya, punya masalah sistem pencernaan. Ternyata Kak Wita juga punya masalah dalam sistem pencernaan. Contoh kayak gitu ya. Kita bisa pakai nih upline-ku punya sistem masalah sama sistem pencernaan. Orangnya ada loh, dan realnya bisa ditanya-tanya juga. Kalau misalkan mau nanya bisa di DM apa segala macam gitu. Jadi emang komunitas kita itu sangat membantu kita dalam mengumpulkan testimoni juga kayak gitu teman-teman semua. Jadi banyaklah sharing-sharing, dan banyaklah menemukan atau mungkin cari tahu tentang manfaat produk selain yang kita rasakan juga kayak gitu. Sip, sip. Teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Saya. Boleh. Saya nggak bisa. Terus. Siapa Oke. tuh yang saya? Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya termasuk member baru ya, baru bulan kemarin. Yes. Dan kemarin juga sudah membeli dua box ya, Nutrishack ini tuh saya konsumsi sendiri sebenarnya. Pengen Sekalian inilah. ambil itunya nggak Kak? Shakernya kan gratis. Ada, dapat. Jangan lupa ya. Ya, terus kemudian gini, waktu terbaik untuk mengkonsumsi Nutrishack itu sebenarnya kapan? Kalau saya tuh biasanya pagi itu sebelum beraktivitas, sebelum berangkat kerja itu
Nutrisek, hanya sekali itu. Cuman kemarin itu yang saya rasakan itu saya jadi sering pipis gitu. Apa memang seperti itu gitu? Apakah itu pengaruh? Karena sebelumnya tidak pernah, jarang sekali saya itu dalam satu hari itu biasanya jarang gitu loh. Kalau nggak pas ke kamar mandi itu biasanya saya nggak kencing. Yes. Tapi kalau sesudah mengkonsumsi ini kok saya rasakan ini hampir habis satu box ini ya. Ini kok saya rasakan itu sering kamar mandi gitu, sering I see. pipis gitu, nggih. Ya, Gitu. Jadi eh, apakah yang saya lakukan sekali sehari itu kurang ya berarti ya? Cuman waktu kapan yang paling baik untuk mengkonsumsi Nutrisek ini? oke. Oke, terima kasih begitu. Yes. Sorry Kak Rusdiana, tadi pengonsumsinya gimana kalau minum Nutrisek pada saat kapan sekarang? Pagi sebelum berangkat kerja dan saya tidak nanti makan siangnya itu jam 11 jam 12. Makannya nanti baru jam 11 12 gitu. Jadi pagi itu saya memang ingin dalam rangka untuk menguruskan badan ini sudah terlalu Oke. berat bagi saya. Jadi saya mengkonsumsi ini tujuan saya salah satunya itu. Selain untuk sehat ya, tapi untuk Ya, biar untuk berat bisa badan. menahan lapar saya kalau pagi Ya, gitu. Selesai gitu. Nggih. oke. Yes, oke. Kak Rusdiana, mungkin gini, emang efeknya banyak banget yang terjadi pada tubuh orang ya, reaksinya banyak banget. Ada yang mungkin BAB-nya jadi lebih sering gitu kan, atau mungkin tadi buang air kecil juga lebih lebih sering gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah efek dari detoxnya juga. Jadi kebayang kita udah puluhan tahun ya menumpuk sesuatu yang nggak harusnya ditumpuk dalam tubuh gitu ya, terutama di sistem pencernaan kita. Nah, ini bisa terjadi pembuangannya melalui sistem pencernaan BAB-nya kita atau mungkin buang air kecilnya kita bisa seperti itu. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau itu masih aman gitu ya, misalkan kayak Kak ini aman kok, aku juga nggak masalah untuk BAB yang lancar di pagi hari misalkan kayak gitu, atau mungkin BAB Betul. yang lancar pada saat siang hari itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau kayak Kak Rusdiana ini kan udah mulai nggak nyaman ya karena kok jadi pipisnya jadi lebih banyak gitu ya. Iya Nah, betul. Kalau malam itu juga jadi sering gitu loh. yes, Nggih. yes. Jadi sebenarnya gini Kak, ini kan apalagi malam ya, kalau ganggu tidur malamnya itu kan sangat ganggu ya Kak. Kayak misalkan Iya kebangun betul. gara-gara pipis gitu ya. Nah sebenarnya mungkin bisa disiasatin dengan, apalagi Kak Rusdiana ini ada programnya adalah menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya bisa diganti pola minumnya Kak sebelum makan. Jadi makan kan Kak Rusdiana ini makan pagi, siang dan malam ya. Nah bisa Ya. mungkin dimasukkan ke dalam sebelum makan siang. Jadi minum Nutrisek dulu sebelum makan siang. Otomatis kan makanannya nggak sebanyak makan kita yang biasa ya. Karena Ya, kita ya. udah terganjal sedikit sama Nutrisek gitu kan. Nah, diminum aja. Terus makan seperti biasa. Nah, terus pada dua kalinya pada saat makan malam, sebelum makan malam, mungkin makan malam itu kan jam 6 atau jam 7 Oh, malam gitu kan ya. Minum oke. dulu Nutrisek, udah gitu baru kita makan makanan seperti biasa. Nah, coba Oke. pakai metode seperti ini, kira-kira Kak Rusdiana ada perubahan nggak gitu? Karena sebenarnya Nutrisek itu nggak ada efek-efek sendiri yang dimana memang bisa menyebabkan kita terhadap kantong kemih atau segala macam gitu ya. Jadi Iya. tidak ada hubungannya ke sana. Tapi coba aja untuk metode yang kedua ini. Kalau misalkan memang masih ada kendala, nanti coba Kak Rusdiana bisa konsultasikan ke dokter, atau mungkin nanti konsultasi ke aku aja DM ya by Instagram. Oke, Nanti mungkin siap. aku carikan cara yang lebih efektifnya gimana, atau mungkin bisa sharing-sharing juga dengan timnya Kak Wita ya, kira-kira ada yang punya masalah yang sama atau enggak. Tapi kalau misalkan mau pengen sama Kak Reza aja, boleh. Jadi tinggal DM aja di Instagramnya aku ya. Nanti Reza Orindo, nanti Kak Rusdiana cerita-cerita aja efeknya nanti seperti apa. Ya gitu ya, Oke, dicoba siap. dulu aja. Ya, Oke. oke Kak, Siap Mas semangat. Reza, makasih ya. Sama-sama. Sip. Jadi kita juga jadi tahu ya bahwa Nutrisek ini juga ada efek detoxnya juga ya Kak ya. Yes, Dan betul. biasanya sih nggak lama sih, maksudnya pernah dengar juga yang kayak gitu ya. Dan biasanya sih nggak terlalu lama karena ya untuk ngebersihin tadi yang tadi Kak Reza Iya. bilang udah sampah-sampah selama ini. Yes, puluhan tahun hidup terus menimbun sampah gitu ya. Begitu dapat makanan yang sehat yang mengandung serat, ya mereka akan membersihkan gitu ya. Ini kayak ada BAK ini ya, buang air kecil, satu Tapi efek ngurusin. mungkin juga sebenarnya buang air kecilnya itu normal buat orang lain, cuman Kak Rusdiananya sebelum ini ngerasa emang jarang Hmm. Jarang, betul ya. itu sebenarnya Nah,
sebenarnya buat orang lain normal gitu loh Kak. Jadi emang kayak dibenerin gitu loh sistem tubuhnya. Karena ada donenku juga waktu itu, dia itu punya kayak penyakit tidak bisa berkeringat. Bahkan di panas hari pun dia sangat sedikit keringatnya. Tapi setelah dia minum NutriShake, itu dia jadi bisa berkeringat. Ya mungkin sebagian orang merasa, aduh kok aku jadi keringetan ya, jadi basah gitu. Iya, Tapi iya. justru itu yang sehat gitu loh. Karena tubuh jadi bisa mengeluarkan Iya. kotoran-kotoran yang mestinya keluar, yang sebelumnya itu seperti tersumbat gitu loh, nggak bisa keringetan. Nah, mungkin Kak Rusdiana ini tipenya keluarnya dari buang air kecil gitu. Benar nggak Kak Reza? Yes, kurang lebih sama, bener ya, karena kita balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan orang, terus juga kita juga tinggal di tempat yang berbeda-beda kan ya, dibesarkan juga di tempat yang berbeda-beda gitu kan ya. Jadi memang ada orang yang cenderung sedikit mengeluarkan keringat atau mengeluarkan air gitu ya, dan apa namanya banyak mengeluarkan air, terutama orang-orang yang tinggal di daerah panas biasanya lebih sering gitu ya. Jadi Kak Rusdiana juga harus apa namanya notice masuk ke dalam yang mana nih tubuhnya gitu ya, dan kayak ini Kak Nove juga bilang efek dari minum air putih 2 liter juga sering pipis. To be honest, aku pun bolak-balik ke kamar mandi ya, apa namanya setiap siang gitu ya, karena memenuhi 1,5 liter sampai 2 liter air per hari. Jadi sebenarnya bolak-balik ke lihat dulu nih bolak-baliknya apakah yang setiap menit gitu ya, atau mungkin setiap 5 menit sekali, itu kan emang nyusahin ya. Tapi kalau misalkan kayak 2 jam sekali atau mungkin kayak 3 jam sekali, itu masih normal banget sih Kak Rusdiana. Dan kalau misalkan memang sebelumnya tidak seperti itu dan sekarang seperti ini, ya berarti ya memang ada sistem apa namanya sistem pembuangannya jadi lebih baik, sebenarnya jadi lebih baik sih Kak. Lancar ya Kak ya. Lancar betul. Ini ada pertanyaan dari Kak Paulina. Ya. Kak, NutriShake itu ada kandungan pemanis buatan ya. Kalau ada gula darah, bisa nggak Kak dikonsumsi NutriShake-nya? Terima kasih. Oke, ini dibagi dua ya. Pertama adalah NutriShake itu ada pemanis buatannya nggak ya? Ada, namanya Surklosa. Nah, kita ngomongin Surklosa dulu ya. Surklosa sendiri kan kayak aman nggak sih Kak? Aku takut banget nih yang namanya buatan-buatan tuh kayak bahaya banget nggak sih gitu. Oke, jadi kita ngomongin Surklosa yang mungkin di apa namanya di kotaknya kita juga tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui dan anak-anak gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya semua pangan atau mungkin semua apa namanya semua yang tersertifikasi di BPOM yang mengandung surklosa harus mencantumkan logo tersebut gitu ya. Nah, kita mengikuti peraturan di sana, dan kalau misalkan kita hitung itu tentang surklosa adalah kita batas maksimalnya adalah 900 miligram ya per hari. Nah, NutriShake itu punya surklosa. Berarti bahaya dong. Tapi kita lihat dulu jumlahnya hanya 11,6. Jadi 11,6 dibandingkan dengan 900 itu jauh pakai banget ya. Jadi bahkan kita minum 10 pun kayak 110 ke batas maksimalnya kita di 900 itu juga masih apa namanya Masih jauh banget. masih jauh banget ya. Walaupun kita nggak minum NutriShake 10 kali dalam satu hari ya, tapi itu masih jauh banget dari 900. Jadi masih sangat-sangat aman. Dan terus kalau Kak untuk gula darah apa namanya ini gula darah apa namanya diabetes ya, atau mungkin gula darah apa gula darah ya yang tinggi, aman nggak? Sebenarnya masih aman-aman aja ya. Kalau misalkan kita secara general, justru kan orang biasanya yang berat badannya orang yang gula darahnya tinggi itu diikuti dengan pengkonsumsian makanan yang berlebihan juga, terutama karbohidrat. Nah, untuk mengurangi karbohidrat ini kita bisa mengkonsumsi nutrisi sebelum makan. Jadi pada saat kita makan, kita tidak mengkonsumsi karbohidrat yang lebih banyak karena kita mengkonsumsi nutrisi lebih dulu. Jadi justru membantu mengurangi kadar karbohidrat atau kadar gula yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Jadi justru membantu. Tapi karena ini memang aku juga nggak tahu dan aku bukan dokter ya. Jadi teman-teman boleh konsultasikan dulu kepada dokter yang bersangkutan kira-kira boleh atau enggak, tapi secara general dan secara logik ini masuk banget ke justru perawatan atau mungkin maintenance kita untuk mengurangi kadar gula dan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuhnya kita dengan cara mengontrol masuknya mereka dengan mengkonsumsi NutriShake sebelum kita makan siang, pagi, atau malam kayak gitu Kak. Mantap. Bahkan pernah baca sih testimoni orang yang gula darahnya tinggi itu bisa lebih turun gitu dengan mengkonsumsi NutriShake gitu. Ini yang Kak Rofi, sering pipis juga bagus buat buang lemak, bener nggak sih Kak? Bener nggak tuh Kak Reza? Jangan terkecoh guys ya. Sering pipis bisa menyebabkan ya
ngerasa gitu, abis pipis terus Kak, aku berat badannya berkurang nih 1,5 kilo, saya kayak gitu ya. Nah, berat badan, jadi gini, ini sering terkecoh. Saat kita pipis atau mungkin olahraga deh berlebihan, berat badanku langsung turun Kak. Hey teman-teman, itu adalah kadar air ya, bukan lemak ya. Yang keluar air ya, bukan lemak ya. Air bener, jadi tubuh kita kan let's say ada 70% adalah air. Pada saat jadi gini, yang perlu teman-teman ingat ya, saat kita olahraga ya, kata let's say apa, treadmillan atau mungkin kita olahraga lari atau aerobik gitu ya. Nah, fun fact-nya, nggak tahu ini sedih atau berita senang ya, selama kita 30 menit ya, itu yang terbakar hanya air dan gula aja. Jadi gula dan air di tubuhnya kita, tanpa kita kehilangan lemaknya kita sama sekali. Nah, setelah 30 menit, kita olahraga lari atau apa, itu baru terhitung pengikisan lemaknya kita. Jadi kebayang sesusah itu untuk mengikis lemak dalam tubuhnya kita, terutama yang namanya visceral fat-nya kita. Jadi buat teman-teman yang ngerasa udah sehari 30 menit nih udah ngerasa gomyos banget ya, yaitu air yang keluar dah. Jadi mikir-mikir lagi untuk menimbun lemak ya, karena apa ya, bakarnya susah teman-teman, apa visceral fat ya. Jadi buat teman-teman yang makanya aku bilang supaya teratur olahraga gitu ya. Kenapa? Supaya tadi kadar kalau kadar airnya sedikit, kadar apa namanya, kadar airnya sedikit dan kadar gulanya sedikit, otomatis dia kan lebih cepat untuk ini ya, untuk menyentuh lemaknya. Jadi nggak usah sampai 30 menit, 15 menit juga dia juga akan mengikis lemak gitu. Jadi karena kandungan air dan kandungan gulanya kita juga lebih sedikit gitu. Jadi apa namanya, itu guna banget ya. Jadi untuk orang-orang normal ya, biasanya minimal 30 menit untuk cuman bakar apa namanya, bakar air ya, menguapkan air dalam tubuh dan menghilang apa, menggunakan gula kayak gitu. Itu fun fact sekali, bener jeder kata Kak Sinta. Wow, ini ditulis tapi aku juga ngerasa kagetnya sampai sini ya, jeder. Tapi bener kayak Kak Rezi gaya-gayaan banget sih ke GBK gitu ya malam-malam. Ya emang buat gaya-gayaan. Kenapa? Karena itu kan aku lari tuh paling maksimal 45 menit gitu kan ya. Sisanya hahehe gitu ya, atau Foto-foto. foto-foto gitu ya. Walaupun yang dapat cuma 2 gitu, 2 foto. Nah, karena pada saat aku lari itu aku menyadari yang terbakar adalah apa, penguapan air dan juga penguapan yang namanya ini teman-teman, penguapan air dan keluarnya keluarnya si gula. Nah, jadi sebenarnya itu yang perlu kita waspadai ya. Kenapa kita rutin, biar kadar gulanya sedikit, kadar airnya sedikit, sehingga kita bisa mengikis lebih cepat untuk yang namanya lemaknya kita. Jadi tujuannya seperti itu ya. Ya, ini juga banyak nih Kak Reza yang mungkin di luaran sana ya, mudah-mudahan sih kita, teman-teman kita, Healthy Bestie dan semuanya tuh nggak ada yang terperosok gitu di iklan-iklan diet yang jual minuman atau kayak suplemen atau apa yang bikin lancar BAB. BAB-nya, pupnya lancar, terus bahkan yang bisa kayak ada pencaharnya gitu loh. Jadi yang dikit-dikit jadi BAB itu sering banget aku mendengar orang-orang gitu ya di luaran sana yang akhirnya beli produk tersebut dengan harapan berat badannya turun. Tapi ya memang ya berat badannya turun, tapi yang turun itu bukan lemaknya gitu loh, ya kan Kak? Yang Betul. turun ya kadar airnya mungkin malah dehidrasi jadinya. Betul. Logiknya gini, Kak Wita dan teman-teman ya. Saat kita makan, saat kita minum apa namanya, obat-obatan seperti itu atau mungkin suplemen-suplemen seperti itu kan masuk ke sistem pencernaan kita, masuknya ke dalam lambung dan ke sistem pencernaan kita, dan otomatis mereka itu membersihkan yang namanya sistem pencernaan kita, ya. Jadi paham ya teman-teman, begitu kita minum, terus, oh bersih nih, aku BAB-nya lancar banget guys, gitu ya. Nah, ini bukan lemak ya. Lemak itu, lemak apa, visceral fat itu adanya bukan di dalam sistem pencernaan kita. Walaupun ada ya beberapa lemak yang ada di sistem pencernaan kita, tapi musuh kita sebenarnya adalah visceral fat kita yang ada di luar organnya kita. Ini aku bisa kasih lihat nggak ya gambarnya, gambar visceral fat. Wait ya, aku sambil googling di sini. Visceral fat. Nah, sambil teman-teman ini ya. Oke, gambar mana ya? Oke, nih ketemu. Oke.
Aku coba share ya teman-teman ya, biar teman-teman terbuka untuk gimana sih visceral fat. Ini Kak Renilda malah katanya mau dibersihin pakai sunlight nih Kak. Jangan dong, Kak. Ini lemak membandel ya. Ya, ini teman-teman kelihatan ya yang ada di sini ya. Jadi, nah, yang tadi masuk itu, yang tadi Kak Wita bilang dan testimoni dari Kak Wita tadi ya, itu kan masuk ke dalam organ kita nih, masuk ke dalam sini, ke dalam usus gitu ya. Nah, sedangkan visceral fat yang kita ingin bakar itu ada di luar, jadi dia nggak bisa menyentuh bagian luar dari kita teman-teman semua. Nah, ini bisa dibakar dengan cara olahraga ya, dengan cara pembakaran pembakaran lemaknya kita dengan cara olahraga kardio atau mungkin olahraga beban gitu ya. Jadi visceral fat ini tidak ngaruh ke sistem pencernaan kita dalam saat waktu kita mengadakan sistem pencernaan ya. Obatnya cuma olahraga, betul Kak Cindy ya. Jadi obatnya cuma olahraga. Jadi nggak bisa untuk pakai obat ini, obat itu, dan ini tidak bisa diwakilkan sebesar-besarnya uangnya teman-teman, sekaya-kayanya teman-teman semua untuk menggantikan olahraga. Itu nggak bisa kayak bayar orang nih, aku mau treadmillan nih 1 jam bisa nggak bayarnya 500.000 gitu ya, nggak bisa, harus tubuhnya kita sendiri. Jadi emang benar-benar teman-teman, kenapa aku sebutin Kak 5 hari dalam 1 minggu olahraga itu banyak banget, tapi itu memang kita butuhkan, apalagi teman-teman yang sudah punya visceral fat yang berlebih. Jadi memang harus dihempaskan dari sekarang juga kayak gitu ya. Jadi nggak bisa yang namanya membuang atau mungkin menghilangkan visceral fat atau lemak dengan makanan-makanan atau mungkin dengan suplemen-suplemen yang ada di luar sana kayak gitu. Dengan defisit kalori juga nih katanya Sinta. Benar ya Kak ya? Betul. Olahraga ada defisit kalori ya. Betul. Jadi dengan defisit kalori itu kan ngaruh ke kadar air dan terutama kadar kadar gula. Nah, jadi kadar gulanya kita cepat habis dan langsung larinya ke lemak. Pengikisan lemak jadi lebih cepat dibanding kalau kita punya kalori yang berlebih kayak gitu. Defisit kalori emang cara yang terbaik untuk mengurangi makannya kita. Mengurangi visceral fat kita. Nggak bisa dijokiin nih katanya Cindy. Nggak bisa. Ini Cindy bukan. tuh visceral fat-nya dari 7 udah sampai 3 loh Kak. Nah, itu. Nah, Kak Cindy mungkin bisa testimoni-testimoni, Kak. Karena mengurangi 1 angka visceral fat aja itu keringatnya itu kayak wow, susah banget loh. Bener-bener sesusah itu loh. Jadi mungkin kayak orang yang sudah berhasil kayak Kak Cindy ini bisa 3,5 malah ya. Jadi mungkin bisa testimoni-testimoni juga ya. Jadi sesusah itu untuk menghilangkan visceral fat. Tapi susah bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, tapi memang caranya butuh yang namanya konsistensi berlebih gitu. Benar banget. Jadi nggak cuma bisnis doang ya yang butuh konsistensi. Olahraga juga butuh konsistensi, guys. Benar sekali. Ayo teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak? Nanti Pak Cindy kita Panggil. Boleh untuk dong. kasih testimoni. Nggak usah open kamera, nggak apa-apa Kak Cindy. Open aja dia. Paling kalau open dia suka nge-glitch. Nge-glitch. Boleh Kak Cindy, yuk. Tapi aku beneran surprise sih lihat Kak Cindy yang sekarang ya, karena yang aku tahu tidak seperti sekarang ya, justru kayak berisi gitu ya. Sekarang jadi kayak anak-anak SMP loh teman-teman ya. Turunnya 14 kilo. 14 kilo guys, gila ya. Coba kita lihat testimoni nih. Tunggu. Jadi waktu pertama kali kenal Kak Reza tuh tahun berapa ya? 2000. Pas Kak Reza baru masuk. ASM Sudirman ya 2019. Iya. Itu kan aku masih lumayan berisi. Yes. Terus visceral fat-nya itu aku pertama kali aku ngukur itu yang di Mbak Wita itu Mbak. Itu sebenarnya kan udah agak turun ya. Itu waktu itu visceral fat-nya berapa sih? 5,5 apa berapa gitu. Tapi berarti memang mungkin pada saat aku masih overweight itu mungkin memang bisa sampai 6 atau 7 kali. Jadi aku kebanyakan ya memang kerasa banget cepet turun, bukan turun yang cepet angkanya, cuman badannya itu lebih jadi lebih singset gitu. Gimana sih, berbentuknya lebih bagus gitu kalau pas
rajin olahraga sih memang. Jadi kalau dietnya waktu awal-awal diet cuman apa namanya, ngurangin makan, cuman defisit kalori doang. Bener kata Kak Reza tadi, mungkin memang turunnya pertama awalnya cepet, tapi ternyata yang turun ya cuman air doang gitu ya, kadar air. Jadi badannya ya tetap kayak gitulah dan cepet naik lagi. Tapi pada saat dikombinasikan dengan olahraga, pada saat olahraganya lebih teratur, itu konsisten turun berat badannya tuh lumayan berasa gitu ya. Walaupun turunnya nggak langsung 1 kilo, 2 kilo, paling seminggu cuman turun 0,5 kilo gitu ya. Sebulan cuman aku sih nggak banyak gitu. Sebulan itu cuman turunnya waktu itu pas lagi targetnya turun berat badan ya sebulan paling banyak turunnya cuma 3 kilo gitu. Tapi berasa banget sih memang dengan olahraga itu ya karena ototnya nambah gitu ya mungkin jadi kalau makan banyak pun nggak cepat gemuk lagi gitu. Enaknya sih di situ sekarang berasanya gitu. Dan visceral fat ya berasa lumayan turun jadi perut juga nggak tidak membuncit gitu, lumayan agak kempes-kempes gitu. Begitu Kak. Wow, jadi kombinasi dari menjaga makan dan olahraga. Olahraganya kayak apa nih Kak? Mungkin orang apa namanya nge-imagine atau mungkin membayangkan, wah Kasindi ikutan gym yang seminggu 7 kali gitu kan. Apakah seperti itu Kak? Semengerikan itu? Enggak, aku tuh males banget olahraga juga gitu. Jadi awal-awal cuman olahraga di rumah. Ya emang sampai sekarang sih olahraga di rumah doang, kemana-kemana, nggak pernah kemana-mana ya. Aku cuman pertama-tama itu olahraga cuma jalan kaki. Jalan kakinya pun di rumah loh. Gak usah Jalan kaki ikutan klub-klub apa gitu ya Kak ya? enggak, iya. Jadi cuma di jalan kaki di rumah, apa sih, muterin meja makan, ke ruang tamu, meja makan, ruang tamu, gitu aja tuh. Tapi ya dikerjain aja deh, soalnya udah niat kan, aku harus turun berat badan, waktu itu emang udah ngerasa banget badannya nggak enak. Udah berasa badannya cepet capek gitu, terus berasa berat gitu loh kemana-mana, bawa badan gitu, terus apa namanya, baju pada sempit, ya udah nggak nyaman sendirilah pokoknya, jadi udah niat banget pengen nurunin berat badan, ya udah dijabarin aja tuh karena aku malas keluar gitu ya, karena ya aku orangnya males juga gitu kalau keluar, siapa sih di sini pasti banyak-banyak deh yang kalau keluar kan males ya, musti Pakai pakai baju jilbab. yang bener, Tim-tim musti pakai anak-anak jilbab introvert ya gitu Kak ya. ya? Ada nggak yang kayak gitu, mager banget kan, musti pakai ganti baju, musti pakai jilbab, musti ini, aduh banyak Iya, banget iya. deh, ritualnya gitu. Udah deh di rumah aja dulu, akhirnya ya udah di rumah aja, ya muter-muter aja tuh di rumah. Pertama itu aja sih, terus udah mulai turun badan, berat badannya udah mulai lebih enak gitu, mulailah, coba-coba yang olahraga, latihan otot tapi belum pakai beban gitu, kayak misalnya belajar sit up. Nah itu ya berasa banget setelah puluhan tahun nggak pernah sit up, itu rasanya mau ngangkat berat banget. Padahal angkat badan sendiri ya. Iya, badan sendiri, pakai berat badan sendiri aja, Masya Allah beratnya gitu kan. Ya gitu deh, jadi ya bener-bener coba ngangkat kaki gitu ya, gerakan kayak tiduran terus kaki diangkat ke atas gitu kan. Nah itu aja tuh luar biasa beratnya awal-awal. Tapi ya udah dicoba ya coba aja. Tapi ternyata memang kalau konsisten badan kita tuh berprogres gitu. Jadi yang tadinya berat banget jadi mulai mulai bisa lebih tinggi gitu kalau ngangkat kaki gitu ya. Jadi kerasa sih perbedaannya kalau memang dikerjain konsisten. Jadi makin seneng sih kalau pas udah lihat ada perubahannya. Terus setahun apa 2 tahun terakhir ini baru mulai pakai beban, pakai dumbbell gitu 1 kilo, 2 kilo gitu ya untuk bisa lebih seperti Kak Reza tadi bilang, biar nggak mau juga ya kalau misalnya turun berat badan terus jadi kurus kering gitu kan, nggak kayak kelihatan nggak sehat juga. Jadi pengennya ya badannya seger, sehat, bugar gitu. Jadi aku juga pengen, nambahin massa otot biar biar sehatnya juga bagus, enak, kuat gitu ya. Jadi ya itu sekarang masih olahraga pakai beban dan tetap di rumah aja, aku cuma nonton dari YouTube-YouTube gitu, belajar-belajar dari YouTube banyak banget sekarang sih alhamdulillah ya, pilihan-pilihan olahraga sesuai yang kita bisa aja.
nggak usah dipaksain langsung hebat gitu ya. Ya gitulah seperti itu kira-kira seminggu itu olahraga aku 3 sampai 5 kali 30 sampai 45 menit lah gitu. Wow, sangat inspiring ya Kak Cindy ya. Bukti nyata ya Kak Reza ya. Bukti nyata. Jadi tim mager pun, tim males keluar, tim introvert pun gitu ya. Iya. Itu bisa loh untuk apa namanya untuk turun berat badan. Jadi apa namanya jangan salahkan Kak aku tuh sibuk banget di rumah ngurusin rumah gitu ya. Ada anak kecil dada gitu ya. Ada banyak alasan ternyata bisa kok dikerjain di rumah gitu ya nggak harus ya yang ekstrim-ekstrim ikutan gym atau segala macam gitu ya. Bisa kok dengan yang ada di rumah gitu kan ya. Dan tadi berproses yang aku lihat ya Kak Cindy dari ya udah jalan kaki aja dulu dikelilingin rumah gitu kan ya. Setelah itu lanjut ke apa namanya olahraga, belajar sit up segala macam sendiri gitu kan. Terus lanjut lagi ke ngeliat YouTube gitu kan untuk olahraganya, terus lanjut beli dumbbell gitu kan. Maksudnya ini semua tidak dilakukan secara ekstrim yang berlebihan, dan Kak Cindy pun juga turun 14 kilo itu pun juga nggak yang sebulan 14 kilo atau 2 bulan 14 kilo, tapi memang perlu bahkan tahunan gitu untuk bisa turun ke 14 kilo ini. Jadi itu justru yang sehat, dan itu justru yang kalau menurutku ya itu adalah contoh diet yang memang bisa kita jadikan kebiasaan kita, karena diet sendiri bukan hal yang apa yang kita pengen, bukan hal yang drastis, dimana kalau sesuatu yang drastis pasti itu akan menjadikan kita jadi apa ya instan. Misalkan kita turun 14 kilo selama 2 bulan. Aku yakin setelah 2 bulan kemudian kita akan ada yang namanya sesi balas dendam. Kayak udah turun 14 kilo, ya udah guys, udah langsing nih gitu ya. Makan lagi yang banyak, itu banyak. Karena kita tidak mengubah gaya hidup kita, cuman apa namanya istilahnya membiasakan diri dengan kebiasaan yang sesaat, bukan kebiasaan yang long term. Nah, jadi yang kita butuhkan di sini adalah sama seperti yang Kak Cindy bilang tadi ya, kita butuh sesuatu yang long term, yang memang bisa kita terapkan ke gaya hidup sehat kita. Dan sebenarnya menerapkan gaya hidup sehat ini bukan bukan sesuatu yang bisa kita apa ya, bukan sesuatu yang memang tubuhnya kita nggak jadi nggak nyaman, tapi carilah sesuatu yang kita nyaman, karena ini akan kita lakukan seumur hidup kita di kemudian hari nanti. Jadi cari sesuatu yang nyaman. Kayak tadi Kak Cindy, aku nggak suka nih olahraga di luar rumah, ya nggak apa-apa, olahraga dalam rumah pun asalpun konsisten juga jadi kok ini turun 14 kilo. Jadi sebenarnya banyak banget caranya, dan banyak banget customize gitu ya ke hidupnya teman-teman semua kayak gitu ya. Oke, makasih Kak Cindy, testimoninya luar biasa, inspired Reza, sekali. terima kasih. Makasih Kak. Makasih Cindel. Udah jam 21.15 nih Kak Reza. Gak berasa Kita ya. tutup aja. Kalau dibiarin kayaknya nanti pertanyaan-pertanyaan sampai jam Iya. 12 malam nih Kak Reza nggak tidur. Besok manggung Bener. lagi kayaknya. Bener. Besok manggung lagi. Itu Iya. nanti live shopping gimana kalau Kak Rezanya di Bali, Kak Narianya di sini? Tenang. Kita ada metode sendiri pokoknya yang lebih canggih yang bisa menyatukan kita berdua. Pokoknya tiada menghalangi kalian berdua ya. Ya, berarti kebersamaan kita tidak akan hancur begitu saja, Kak. Soalnya udah klop banget kayaknya. Iya, udah ngerasa ibu dan anak banget di situ pokoknya. Oh, ibu dan anak ya? Iya, anak. Bukan anak dan ponakan lagi, udah ibu dan anak. Tapi beneran sih kayak stand up Ya. comedy kayaknya kalau aku nonton. Itu yang bikin gak berasa 2 jam tadi, Kak. Padahal to be honest kita tuh dikasih timer gitu ya. Itu hanya 30 menit dan nggak lebih. Tapi bisa sampai 4 kali lipat itu ya. Tapi jujur aku kalau kayak unboxing aja dulu-dulu masih males nonton gitu ya. Sejak Kak Reza sama Kak Naria nggak pernah absen. Kalaupun telat pasti aku tonton di YouTube-nya. Iya. After post-nya gitu ya, after Iya. upload-nya lebih ditonton lagi ya. Karena lucu, bener-bener. Oke deh, terima kasih banget Kak Reza malam ini Sama-sama, udah Kak. sharing ilmu. Seharian ini benar-benar sharing ilmunya luar biasa. Dan makasih juga teman-teman yang hadir. Yuk dibuka kameranya, yuk kita foto bareng. Yuk foto bareng yuk sebelum kita closingan teman-teman. Bener, kita foto bareng. Tunggu.
Boleh. Yang belum pakai jilbab boleh dipakai jilbabnya dulu. Bentar, aku Yuk, coba. yang bisa open kameranya, kita di open. Aku remove Biar dulu. bisa foto bareng-bareng. Ikut. Ikut, ayo. Yuk, boleh. Siapa yang mau Nah, ikut? boleh. Ada Kak Santi ya? Kak Santi, apa kabar? Ini Kak Santi Lim kan? Mana Santi? Ada Santi. Mana Santi? Biasanya lagi nidurin apa namanya anak nih jam segini ya. Iya, iya biasalah Tuh, lagi mak ya. lagi Mak lagi yang punya nidurin bayi. Kathleen tuh katanya baik, Itu nggak kan apa-apa. cinta nggak digelendotin. Emang ya? Iya. Oke, Gak nyadar dia, Mbak. nggak Nggak nyadar ya. Oke, salah. Tunggu. Caranya deh. Caranya. Jangan. 1, 2, 3. Digelap. Oke, terima kasih semuanya yang Terima sudah kasih hadir. semuanya. Terima kasih Kak Reza. Sampai jumpa di Ilmunya training luar berikutnya biasa. ya. Terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Jumpa Sampai semuanya. jumpa lagi. Dadah, Assalamualaikum. Istirahat. Selamat Sampai beristirahat jumpa. ya. Jangan malam-malam, bobonya maksimal jam 10. Ya, 7 jam jangan lupa. Jam. Selamat. Jangan kebanyakan juga. Yes. Dadah. Oke, dadah. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Dadah.